Shalom para wanitanya Tuhan, kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kembali beribadah. Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dari kepala hingga ujung kakinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memulai ibadah kita mau naikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mau katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mau semangat, kita mau suka kita memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama
balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita mau sambung pujian kita dengan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita memasuk dalam firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku
hatiku ku rindu menyembahmu. Kita mau katakan seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin serta ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Saat ini Tuhan, saat yang indah, kalau sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami mau dibentuk, kami mau diteguhkan, dan kami mau bertumbuh melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema virus dosa yang diambil dari firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang ini dunia begitu dicekam dengan ketakutan, dilanda ketakutan dikarenakan ada sebelumnya mungkin banyak virus, tapi saat ini yang mencekam seluruh dunia itu virus corona, itu yang menyebabkan COVID-19 yang bukan hanya menggerogoti kesehatan kita, tubuh kita, organ-organ tubuh kita, tetapi juga bisa membuat kematian. Nah, kalau di dunia ini aja virus yang begitu menyusahkan hidup kita, nah secara rohani kita juga memiliki virus, yaitu ya, dosa ini seperti virus yang bisa menggerogoti tubuh kita, rohani kita, dan juga kehidupan rohani kita. Bukan hanya kita mengalami kesengsaraan atau kesusahan, ya contohnya secara di dunia aja, kalau kita membuat dosa, ya kalau kita contohnya kita mencuri, kita membunuh, pasti kita kan dihukum. Nah, atau kita mengkonsumsi narkoba, atau kita mabuk-mabukan, kita bukan hanya mendapat penyakit, tapi kita juga mendapat hukuman secara jasmani kita. Nah, apalagi dengan dosa juga memiliki, bukan hanya menguasai tubuh kita, menyebabkan kita sengsara dengan jauh dari Tuhan, kita juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, melawan kehendak Tuhan, tapi kita juga mendapat hukuman, yaitu maut. Ganjarannya adalah hidup yang bukan hidup kekal, tapi kebinasaan, ya. Sebab
di dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan tadi, tapi sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, ya. Nah, kalau sebegitu menakutkannya hukuman atas dosa yang kita lakukan, apakah kita mau tetap hidup di dalam dosa? Apakah kita mau melepaskan kebebasan kemerdekaan yang Tuhan berikan secara rohani kepada kita dengan tetap hidup di dalam dosa? Kalau kita tetap ingin mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat hidup kita, Tuhan sudah mati buat kita, memberikan kehidupan buat kita, tapi kalau kita tetap berbuat dosa, sia-sia kematian dari Tuhan Yesus. Untuk itu gimana caranya kita menghindari virus yang bernama dosa ini? Ya, gimana sih caranya kita berusaha memperkuat tubuh kita dari virus yang bernama dosa ini? Kalau secara jasmani kita menghadapi virus yang mencoba menyerang tubuh kita, kita bisa mengantisipasi, kita bisa berusaha dengan hidup sehat, makan bergizi, minum vitamin, olahraga. Nah, begitu juga dengan iman kita. Iman kita juga perlu diasupi, dikuatkan dengan hal-hal yang bermanfaat buat kita, ya. Apa? Yang pertama, hidup kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan dan janji Tuhan, ya. Karena apa? Karena di firman Tuhan itu adalah pedoman buat kehidupan kita. Firman Tuhan itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan katakan segala tulisan yang dilakukan itu, segala firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita tetap hidup di jalan Tuhan, menyatakan segala kesalahan kita. Jadi saat kita mulai serong ke kiri atau serong ke kanan atau menyimpang ke kiri atau ke kanan, firman Tuhan yang mengingatkan kita. Firman Tuhan yang memperbaiki kelakuan kita, yang mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, ya, karena firman Tuhan bukan hanya berisi cuma janji, bukan cuma omong kosong, tapi firman Tuhan juga berisi tentang janji Tuhan, kan, janji-janji Tuhan yang akan selalu menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita, yang akan Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kita mau lihat di dalam Yesaya 38 ayat 7. Yesaya 38 ayat 7 berkatakan, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Jadi Tuhan tidak akan pernah lalai akan janjinya. Untuk itu kita mau penuhi hidup kita dengan firman-Nya, dengan firman Tuhan dan janji Tuhan. Yang kedua, supaya kita terhindar dari virus dosa, kita mau penuhi hidup kita dengan puji-pujian. Dengan kita, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, ya. Dengan kita memuji Tuhan, dengan kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka hati kita akan senang. Dan secara jasmani aja, kalau hati kita senang, kita juga akan segala organ tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Nah, apalagi kita secara rohani, Tuhan akan senang dengan puji-pujian kita, asal kita melakukannya dengan ucapan syukur, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 2. Biar kita mau seperti Raja Daud yang mengatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan
pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutmu. Biar kita mau seperti Raja Daud yang mengatakan bahwa kita mau memuji Tuhan pada segala waktu ya. Segala waktu, bukan saat kita senang aja, bukan saat kita dalam kesuksesan, kesenangan, tapi dalam segala waktu, baik itu susah, walaupun itu duka, walaupun itu senang, walaupun dalam masalah, kita tetap memuji Tuhan ya. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kita juga perlu berdoa, karena mau hidup kita perlu mempererat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa ya. Kita mau baca di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur ya. Kalau kita hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, janji Tuhan, kita juga hidup kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kita juga lengkapi dengan doa yang menguatkan kehidupan kita, yang mempererat hubungan kita sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kalau kita bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga, kita juga masih bisa selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan selalu bersediakan buat kita. Walaupun kalau kita melihat kondisi situasi saat ini rasanya nggak mungkin, kondisi yang begitu banyak kesusahan yang mungkin kita hadapi karena pandemi ini, yang rasanya kita nggak mungkin hidup kita yang tercukupi sama Tuhan. Tapi kalau kita tetap berharap, bersandar sama Tuhan, bukan hanya cukup, tapi Tuhan pasti akan berkelimpahan. Tapi untuk itu kita perlu luangkan waktu kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Nah ya, setelah kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan, kita juga penuhi hidup kita dengan puji-pujian, dan kita juga berdoa. Yang terakhir, kita mau tetap mempererat iman kita, biar iman kita semakin teguh. Sebab apa? Dengan iman yang kuat, kita bisa mengalahkan panah-panah si jahat, panah-panah dari si iblis yang akan menghancurkan bukan hanya tubuh jasmani kita, tapi tubuh rohani kita, iman kita. Ya, kalau kita mau lihat di dalam Kolose 2 ayat 7. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau iman kita tetap, kita hidup kita berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, kita juga bertambah teguh dalam iman kita. Kita tidak akan mengalami lagi kita tidak akan terkena lagi akan virus dosa. Kita tidak akan mengalami kesusahan karena virus dosa, tapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dengan kalau tubuh kita yang secara jasmani aja kita jaga, kita pelihara supaya terhindar dari virus yang mematikan, dari segala virus apapun. Kita makan makanan yang sehat, kita yang bergizi, bernutrisi, terus kita juga hidup teratur, kita kasih minum vitamin, kita olahraga. Begitu juga dengan bukan hanya tubuh jasmani kita aja yang perlu kita rawat, tetapi tubuh rohani kita juga harus kita rawat, harus kita jaga. Jadi segala sesuatunya boleh seimbang, boleh balance, dan kita bukan hanya menikmati kesukaan, kesenangan secara jasmani, tapi kita juga
hidup kita akan dilimpahi dengan berkat yang berkat-berkat di dalam kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Jadi jangan biarkan dosa yang seperti virus itu menggerogoti roh kita, tapi buanglah, musnahkan segala virus dosa itu dengan kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan dan janji Tuhan. Kita penuhi hidup kita dengan puji-pujian dan doa, juga kita perteguh iman kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami Tuhan bukan hanya mempertahankan, merawat tubuh jasmani kami juga harus merawat tubuh rohani kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, biar hidup kami mulai hari ini Tuhan dipenuhi oleh firman dan janji-janji-Mu, dipenuhi oleh puji-pujian. Hidup kami juga bertekun di dalam doa, dan kami juga iman kami tetap kuat di dalam Engkau, sehingga Tuhan segala virus yang bernama dosa tidak pernah lagi bisa menghampiri kehidupan kami, tidak pernah lagi menguasai kami, sehingga kami tetap terbebas dari dosa, sehingga kami tetap merdeka, tetap kami mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami serahkan doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan. Tanpa pertolongan dari Engkau Tuhan kami tidak mampu, tapi kami minta pertolongan dari-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.